Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita ketemu kembali dalam mata kuliah TI ya, masih materi Microsoft Access. Jadi tidak lagi memperpanjang basa-basi ya, tanpa basa-basi saya langsung buka materinya ya. Saya share layar dulu. Kita buka Microsoft Access. Oh ya, ini sudah ada di sini. Latihan materi data membuat database. Videonya sudah saya share tuh kayak kalau yang minggu lalu ya di YouTube ya. Kalian sudah bisa buka melalui alamat linknya itu kalian bisa lihat di psikologi ya. Ini database ini YouTube-nya tidak saya set public ya karena masih belum begitu profesional ya videonya gitu ya. Saya rencana mau bikin penggal-penggal videonya itu per sub-sub yang lebih kecil lagi ya sehingga bisa ini. Bisa lebih ini lebih editnya itu lebih bagus gitu dan omongannya juga bisa direncanakan ya. Itu kan rekaman live jadi tidak dipersiapkan ya teksnya ya sehingga barangkali ada kedengarannya masih kurang elok gitu ya sehingga saya tidak set public. Jadi kalian hanya bisa temukan itu kalau kalian tahu alamat linknya gitu ya. Ada di psikologi. Oke, langsung saja. Oke, kalian silakan matikan kameranya dulu ya nanti terakhir ya baru saya minta dibuka kameranya ya. Silakan dimatikan kamera dulu aja kita biar saya juga matikan kamera ya biar lebih ini ya. Kalian matikan kamera dulu aja biar lebih irit bandwidth ya. Jadi hanya di layar aja gitu ya. Oke, saya langsung saja ke materinya. Kalau minggu lalu kita sudah bahas form ya. Dan mungkin barangkali masih belum begitu banyak ya kalimat dari formnya ya. Ini kenapa suka berubah-ubah nih Microsoft Teams-nya nih. Aneh juga ini ya. Setelah diupdate yang versi baru ini ada agak keanehan ini Microsoft Teams-nya nih. Sering tiba-tiba ini ya berpindah. Oke. Ini saya langsung saja. Jadi minggu lalu ada formnya, kita sudah bahas tentang form, yaitu form staff ya. Oh ya, belum begitu mendalam ternyata minggu lalu ya. Oke ya, saya bahas saja dulu ya. Jadi kemarin minggu lalu kita sudah buka ya, coba kita buka dulu. Nah ini formnya ya. Model yang tablet ya, yang tablet. Ada juga yang model ini. Jadi pilihannya di file, options, kemudian current database, lalu ada model ini overlapping windows ya. Kita bisa memilih ini atau tablet dokumen. Coba kita pilih overlapping windows dan ini bisa kita beri judul ya. Ini kan judulnya belum ada. Judulnya ini kalau kita lihat ya, ini di atasnya belum ada judulnya di sini ya. Title-nya itu belum ada gitu. Jadi kita beri judul aja ya. Kita beri judul ini kan tentang apa nih? Tentang barang ya. Nah, coba kita kasih judul ya di current database ya. Jadi settingan current database hanya untuk file yang ini saja ya, tidak berlaku untuk file yang lain. Judulnya kita beri nama misalkan aplikasi pos. Aduh, kenapa ini begini? Aneh juga nih. Ini seolah-olah ada yang remote komputer saya ini ya. Kenapa jadi begini? Ini semua settingannya guys tamu semua. Tapi kenapa seolah-olah ada yang remote ya? Saya tahu ya kenapa ini penyebabnya. Oke, saya langsung aja ya. Saya lanjut kembali. Ini kita aplikasikan kita beri judul misalkan namanya aplikasi pos sistem ya. Pos ini singkatan dari apa ya? Penjualan bukan apa sih namanya?
online system, P-nya itu apa ya? Saya lupa gitu ya. Ikonnya nanti aja belakangan. Ikonnya itu file yang ekstensinya ICO ya. ICO ya. Nah, contohnya saya kasih contoh aja. Contoh ikon itu misalkan kalau Word itu simbolnya seperti ini W ya, ada W. Kalau Access ini simbolnya A merah ini ya. Teams itu seperti ini T, itu ikon namanya. Nah, saya kasih contoh, saya udah pernah buat ikon untuk diri saya sendiri ya. Nanti saya ajarkan cara membuat ikon ya, cara mengkonversi dari gambar menjadi ikon. Mungkin mendekati ujian akhir ya. Misalkan saya gunakan ikon yang pernah saya buat. Ini Niko ya. Ada banyak. Misalkan foto profil saya misalnya, foto profil tidak ada di sini. Ini aja ikon H2O ya. Ini aja ya. Gambar H2O. Anggap aja gitu. Kemudian gunakan sebagai ikon form dan report ya. Oke, bisa kita checklist. Lalu ada namanya display form nanti ya belakangan ya, ini startup-nya ya akan muncul nanti pertama kali ketika kita buka database ini ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah berubah judulnya ya. Tadi kan bukan ini judulnya. Nah, ini sudah berubah menjadi aplikasi POS System. Kalian bisa lihat di layar ya. Nah, ini aplikasi POS System. Ini ya. Nah, sudah berubah. Tadi namanya bukan itu. Nah, kemudian kita bisa bikin lagi ini ya, file form yang dimunculkan pertama kali ketika kita buka file database ini ya. Di sini ada pilihan di sini, di option tadi ini di pilihan display form ya. Nah, kita bikin aja dulu ya, form baru ya, create form baru, namun formnya tidak link ke database ya. Saya yes aja. Salah. Saya pilih create blank form ya, blank form. Dia tidak connect ke database karena memang kita tidak connect ke database. Saya pilih desain, view, desain view. Nah, ini saya kasih nama misalkan aplikasi, saya ulang, aplikasi di POS versi 1 bilang tadi ya, aplikasi POS versi 1.0 gitu ya. Ya, ini kita kasih nama seperti ini. Lalu ini backgroundnya kita klik dulu, ini background detailnya kita klik, lalu kita cari warnanya. Ini bisa di sini warnanya, atau bisa juga cari di properties, kemudian back color ya, sini bisa klik tanda ini, lalu pilih more color ya. Kalau ini tulisan Inggris sama Amerika beda ya. Kalau Inggris itu tulisannya colour gitu. Kalau di sini color ya. Tulisannya dibaca color mungkin ya. Saya tidak terlalu fasih juga bahasa Inggrisnya, tapi artinya warna sama gitu ya. Baik yang tulisannya color maupun colour ya. Yang tulisannya seperti itu artinya warna gitu. Nah, ini kita pilih warnanya bisa bebas ya. Misalkan warna biru misalnya, atau warna merah. Di ikonnya H2O ya, ini sudah muncul di bawah ini ya, ikonnya H2O. Misalkan seperti ini merah ya, saya pilih merahnya misalkan merah tua, saya pilih ini merah gelap gitu ya, saya klik OK. Nah, seperti ini. Lalu ini bisa dibuat cantik-cantik ya, fontnya itu bisa dibuat cantik gitu, supaya permanen fontnya itu ada banyak cara gitu ya. Kita bisa instalkan dengan font, atau kita pilih ubah menjadi warna gitu. Jadi waktu kita install ini aplikasinya menggunakan installer, nanti saya beritahu juga cara membuat installernya ya. Semoga cukup waktunya ya. Ada caranya, nanti saya bagikan softwarenya ya, software untuk installernya. Ini kita bisa gunakan font yang ada, misalkan fontnya itu
fontnya apa ya, chicken soup misalnya ya, sup ini apa, sup ayam, warna hurufnya kuning ya, lalu dibesarkan ukurannya 28, lalu dibuat ke tengah. Nah ini contoh ya, 110 di bawahnya ini. Jadi kalau mau buat baris baru, kita tekan tombol Shift Enter ya, Shift Enter. Nah, kemudian dibuat tebal misalnya. Nama perusahaannya, logonya ada, kalau ada logonya gambarnya kita masukkan di sini ya. Nah, lalu ini kita desain formnya. Dia kita setting modal yes, kemudian kalau data view no, lalu border style itu kita pilih no aja, non aja ya, tidak punya border jadinya. Kita filternya non, ini non, kemudian scroll barnya juga tidak ada, tidak ada scroll bar, control boxnya juga tidak ada. Waduh, kenapa ini begini? Aneh juga ini ya, kenapa sering hilang-hilang ini ya? Ini close buttonnya juga no. Kenapa ini begini ini? Microsoft Teams-nya aneh ya. Seolah-olah ada yang remote dari jauh ini ya, laptop saya. Oke. Apa ini begini? Ini kalau saya buka Microsoft Teams jadi begini nih. Aneh juga ya. Aneh, seolah-olah ada yang remote dari jauh ini. Loh, gimana ini? Pak, sepertinya suara tak ada yang agak kresek-kresek begitu. Kresek-kresek ya? Iya, Pak. Oh iya, oke. Anu juga agak heran juga nih, saya juga heran. Seolah-olah ada yang remote ini dari jauh. Tiba-tiba naik, dihilangin lagi nih ya. Kebuka ini seolah-olah di minimize itu aplikasinya. Jadi seolah-olah disengaja dibuat minimize. Nah ini, pindah sendiri nih. Aneh juga ini. Kenapa bisa begini ya? Aneh juga ya. Ini baru 2 kali loh. Baru tadi Pak, baru hari ini begini. Sebelumnya tidak begini nih. Nah, ini tiba-tiba ini. Saya buka ini ya. Sekarang kelihatan nggak kalau ini? Kalau diakses ya? Kelihatan nggak sekarang akses? Iya, Pak. Oke, kalau suara saya gimana? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Jelas, Pak. Sampai lanjut, kalau semoga saja yang iseng ini dia sadar ya bahwa ini bukan, aduh, kenapa hilang lagi? Yang iseng ini semoga saja dia sadar bahwa ini bukan untuk profit ini ya. Kita berbakti untuk manusia gitu ya. Semoga tidak mengganggu lebih jauh lagi ya. Hilang lagi ini. Oke. Selanjutnya, jadi ini close buttonnya pilih no. Ini kalau saya tunjukkan isinya tadi ya. Ini close buttonnya di sini. Itu pilih no ya. Scroll barnya neither ya. Record selectornya no. Nanti kalian lihat lagi di videonya ya. Video nanti saya share bagikan linknya di YouTube. Saya bagikan, saya upload ke YouTube dan saya bagikan linknya ya. Navigation buttonnya ya itu dipilih no. Kemudian control box-nya no, close button-nya no, min max button-nya juga no aja kita pilih ya. No aja ini min max button-nya. Ini ya. Ini no. Kemudian movable-nya juga no ya, tidak bisa dipindahkan. Lalu yang penting lainnya adalah auto center-nya kita pilih yes. Auto center. Cari mana auto center ini? Auto center. Itu di atas. Ini dia auto center ya. Auto centernya pilih yes ya. Kita pilih yes. Kita double klik aja di sini ya, dia berubah gitu. Auto resize-nya yes. Oke, cukup ini kayaknya. Nah, kita kasih nama ini formnya, kita simpan, kasih nama yang sebagai form startup. Jadi kita supaya gampang ingatnya, kita kasih nama aja FRM startup gitu ya, supaya gampang dicari gitu. Nah, coba kita buka ya, kita lihat hasilnya bagus nggak? Kita buka. Nah, ini kan bentuknya masih tablet dokumen ya. Jadi kita ubah menjadi overlapping Windows ya. Nah, kita
dia minta di close dulu ya kalau mau dilihat hasilnya. Nah ini saya coba compact aja ya, karena ini kalau compact dia close dulu ya. Nah sekarang coba saya buka. Nah seperti ini hasilnya. Seperti ini hasilnya ya. Ini tidak bisa dipindahkan ini. Nah sayangnya dia tidak rata tengah nih ya. Saya juga heran. Mungkin mereka lupa ya. Tidak rata tengah. Lalu saya desain kembali. Ya, view. Coba kita lihat ya. Apa masalahnya ini? Apakah memang belum rata tengah? Belum auto center? Auto center sudah yes ya. Auto refresh-nya yes juga. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita pilihannya nanti di sini. Kita masuk di option, lalu di current database, display form-nya pilih FRM startup seperti ini. Lalu pilih oke aja ya, oke aja. Yang lainnya itu seperti ini bisa kita hilangkan nih, display navigation pane-nya bisa kita hilangkan ini. Ya, kita hilangkan begini. Ini kalau option-nya bisa kita pilih-pilih juga ya. Nah, ini kalau kita hilangkan ya, jangan nggak perlu lihat option-nya. Kemudian allow full menu ini bisa juga kita hilangkan. Kalau kita hilangkan checklist, maka menunya tidak akan kelihatan. Tapi kita harus bikin menu sendiri nanti ya, belakangan itu ya. Bikin menu sendiri, nanti kita kasih nama di sini ya. Nanti itu ya, belakangan ya, bisa kalian dengan coding. Kemudian ya, saya kira cukup itu ya. Cukup itu, kita klik OK. Nah, ini katanya you must close and reopen the current database. Ini ada pesannya. Kalau melihat hasilnya itu katanya kita harus tutup dulu ya, lalu buka kembali database ini untuk melihat efek dari yang kita pilih tadi ya, untuk melihat efeknya. Nah, kalau itu saya klik OK, lalu saya compact lagi ya, karena dia kalau kita compact ini dia close dulu baru dia open. Dia perbaiki database-nya. Nah ini udah rata tengah ya. Jadi saya mesti hilangkan dulu tadi yang namanya apa tadi, navigation pane ya. Jadi udah otomatis ini aplikasinya ya, seolah-olah seperti aplikasi yang ada dijual di toko-toko dipakai itu ya. Ada logo di tengah-tengahnya ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kalau kita inginkan ini bisa kita hilangkan ini otomatis. Ini juga atasnya bisa kita hilangkan. Kita ganti pakai punya kita sendiri ya. Misalkan file apa open itu bisa kita buat. Dan itu memungkinkan di sini ya. Nanti saja kita belajarnya itu ya. Sekarang kita belajar form dulu. Form, report, baru modul ya. Nanti itu bersama dengan modul. Oke. Lalu ini saya desain aja dulu. Saya pilih home, desain. Ingat-ingat ya. Navigation panel navigasi sudah hilang nih. Bukan hilang, tersembunyi dia. Cara nampilkannya gimana? Ingat-ingat. Tekan tombol F11 ya. Saya tekan tombol F11 sekarang. Ya, saya tekan mana itu F11, ini dia. Muncul ya. Nah, jadi caranya tekan tombol F11. Nah, dan pilihannya ini ada di sini. Di option, kemudian current database, ini. Mana tadi itu? Ini dia ya, display navigation pane ya. Jadi kita bisa hilangkan ini. Ya. Supaya lebih kelihatan pro gitu ya. Lebih kelihatan pro. Oke. Berikutnya kita kembali ke form staff tadi. Ini kan kalau kita buka masih sederhana kan, masih begini kan, masih begini. Nah, kita coba perbaiki ya, kita perbaiki. Ini kita desain dulu. Harus ada judulnya kan di sini, harus ada judulnya ya. Kita perbaiki. Double klik ini ya, yang pertemuan antara dua mister ini di ujungnya ada kotak hitam ya. Kita double klik supaya muncul form propertinya. Ini form ya, form ini form property. Kalau sudah boleh klik detail, itu yang muncul adalah properti dari detail ya. Ini kalau saya double klik sini, yang muncul adalah properti detail. Kalau saya double klik di form headernya, ini yang muncul adalah properti dari form header ya. Ini ya, properti dari form header. Ini bisa kelihatan dalam kotak combo box ini ya. Ini namanya combo box ini ya, seperti ini. Barangkali minggu lalu saya lupa ya, apakah di kelas ini atau di kelas A ya. Saya belum perkenalkan tentang ini ya, tombol control box-nya ya, di sini ya. Belum kayaknya ya. Oke, saya perkenalkan ya. Saya perkenalkan di sini. Ini ya.
Nah, ini belum bisa memungkinkan nih. Kode karyawan, nama karyawan, ide karyawan. Nanti di form lain aja ya, form supplier ya, form supplier aja. Sepertinya sudah ya minggu lalu ya. Saya lupa ya. Nggak tersimpan ini. Oke. Sepertinya belum ya, mungkin kelas A ya. Saya lupa ini. Oke ya, saya langsung saja. Harusnya sudah ya, coba saya cek dulu ya. Apakah kelas A ini sama? Kelas A setauku ini ya. Setauku kelas A itu tentang nilai ya. Jangan-jangan saya minggu lalu tidak simpan ini. Kelas A materi database. Iya, berarti minggu lalu sudah, tapi tidak saya simpan ini ya. Ini kenapa bisa tidak tersimpan? Oh, ini ada juga ini. Latihan kelas B. Oh, ini PowerPoint. Ya, ini ya berarti. Oke, nggak apa-apa ya. Kau boleh buat ya, terpaksa ya. Saya ulang kembali aja nggak apa-apa ya. Saya ulangi aja. Ini saya desain. Ya, ini kalian bisa lihat ya. Kalau saya buka pertama kali ya, ini efeknya ya. Saya buka pertama kali ini, saya jalankan. Nah, ini langsung muncul di sini. Jadi nanti menu-menunya ini bisa kita ganti ya, pakai menu kita yang di atas ini. Misalkan menunya di sini pangkalan data, misalnya masukkan item barang atau tambahkan kode supplier misalnya, tambahkan kode kategori, tambahkan misalkan apalagi user staff misalnya gitu. Kita bisa masukkan di sini. Nah, sekarang ini kita coba desain dulu ya. Ini kalau mau munculkan tadi ya, memunculkan apa itu panel navigasinya, kita nggak bisa dari sini F11, nggak bisa. Nah, hanya begini jadinya. Kita harus untuk kelihatan itu, ini kita harus close dulu ini. Cara close-nya, kita ini kan nggak ada tombol close-nya kan. Jadi kita harus desain aja dulu, desain. Nah, baru kita close. Nah, baru bisa muncul ini ya. Nah, panel navigasinya. Oke, nah ini ya. Munculkan panel navigasinya di sini. Nah, sekarang kita desain yang form staff tadi. Bisa pilih desain, di kanan desain view. Lalu di sini kita mau munculkan judulnya. Judulnya, formnya kalau form di sini ya di kotak sini. Judul dari yang ada di sini ya, judulnya saya kasih nama misalkan data karyawan. Lihat hasilnya, efeknya di mana? Nah, ini ya, data karyawan yang ada di sini. Dan ikonnya sudah kelihatan ini, ikon H2O tadi ya, yang saya bikin, yang kita masukkan ya. Jadi ikonnya kalian bisa lihat ya, ini ikonnya gambar H2O, karena tadi ikonnya adalah ikon H2O. Nah, itu ya. Nah, dan muncul juga di bawah sini, ikon untuk H2O. Nah, ini belum ada tombol close-nya ya. Oke, lalu judulnya di sini kita bisa bikin juga. Nah, judulnya misalkan sama seperti yang tadi ya, di judul pakai label ya. Oh iya iya, saya belum perkenalkan juga ini label ya. Jadi semua kontrol tadi itu ada di sini ya, di bagian kelompok atau grup controls ya, controls ya, kontrol ya. Kemudian isinya apa saja? Pertama ini isinya adalah textbook ya, yang ini bisa kita buka nih. Wah, lebih banyak kelihatannya. Ini ada text box ya untuk input isian seperti ini ya. Ini yang warna putih itu hasilnya ya. Untuk kalau menerima masukan dari pengguna dari keyboard gitu. Artinya bisa kita ketik di sini. Lalu label itu yang ini. Kalau label itu hanya tulisan aja, keterangan aja seperti ini ya. Ini namanya label. Ini yang ide karyawan ini ya. Ini yang ide spasi karyawan, ini labelnya. Kalau yang ini
Kalau tidak tahu misalnya ini apa sih, arahkan saja pointer mouse begini, muncul tanda tooltip teksnya. Nah itu ada di bawahnya itu muncul ini. Tidak bisa saya zoom ya, dia hilang label apa tooltip teksnya. Itu muncul tadi. Ini ya, coba kita arahkan di atasnya. Nah itu muncul di bawahnya, terus button ya atau tombol. Ya, kemudian yang ini kontrol tabulasi, tab control. Nah ini. Lalu ini link, biasanya link untuk hyperlink untuk internet ya, alamat internet. Kemudian ini link itu tidak harus internet, bisa juga lokal ya, bisa juga, yang jelas berbasis web jadinya. Kemudian ini kontrol navigasinya, lalu ini grup ya, ini option grup, pilihan option. Lalu yang ini adalah break, page break. Ini kalau kita print di layar, dia akan terpotong menjadi halaman berikutnya. Ini kalau kita pasang ini. Lalu ada namanya combo box. Ini combo box itu berarti semacam pull down menu gitu. Jadi kita klik, dia akan terbuka ke bawah, lalu kita pilih. Lalu ini garis ya, line atau garis. Kemudian yang ini adalah toggle button ya, di on off dia jadinya seperti tombol apa ya, tombol radio zaman dulu ya. Makanya dinamakan ini juga kadang-kadang dinamakan radio button ya, kadang-kadang dinamakan radio button karena yang cocoknya sekarang itu apa ya, kalau kita tekan sekali dia nyala, tekan lagi dia menjadi off gitu. Jadi on off, tombol on off jadinya. Toggle-nya itu kan, toggle itu bukan toggle yang di anak-anak sekarang itu apa, untuk judi gitu ya. Toggle ini maknanya nih on off ya, on off, dia berubah. Kalau tekan sekali berubah jadi on, tekan lagi berubah jadi off. Ya itu namanya toggle button. Lalu ada berikutnya yang ini tombol control list box. Ini daftar, sama dengan combo, tapi kalau combo itu dibuka ke bawah. Kalau ini udah terbuka semua. Kalau saya tidak suka pilihan karena menyita space gitu ya, menyita space. Lalu ada ini kotak ya, rectangle atau kotak bujur sangkar. Bisa segi 4 persis sama panjangnya atau persegi panjang ya. Lalu yang ini adalah apa itu, checkbox. Checklist ya, centang gitu. Ini kita bisa buat seperti ini. Dan ada ini untuk memasukkan gambar. Kita gunakan ini kalau memasukkan gambar, misalnya gambar logo apapun ya, kita masukkan ini. Lalu ini adalah attachment-nya. Kalau di versi lama belum ada ini attachment. Jadi versi baru sudah ada attachment. Tapi saya belum pernah gunakan, jadi saya belum pernah coba ya menggunakan attachment. Kemudian yang sama versi lama itu versi, saya dulu beli versi XP Developer Edition gitu untuk pengembang, sehingga saya bisa distribusikan ke klien meskipun mereka tidak memiliki Microsoft Access. Meskipun mereka tidak memiliki Microsoft Office, bisa masih jalan aplikasinya dengan menggunakan runtime dari Access Runtime. Saya masih punya ya, pernah saya beli ya. Kemudian ini namanya option button ya. Option button ini mirip-mirip radio button kalau namanya di ini. Tapi untuk biar tidak rancu dengan toggle on off gitu ya. Kalau ini option button, kalau kita masukkan di dalam kontrol group, option group, maka hanya satu yang diambil. Hanya satu yang dikeluarkan dikembalikan oleh option group. Hanya pilihan, misalnya ada banyak sekali option buttonnya di dalam grup ini, itu hanya satu. Tapi kalau di luar itu kita bisa klik masing-masing ya, bisa klik masing-masing. Lalu yang ini untuk membuat sub report atau sub form atau sub report, yang mana dia akan terhubung dengan masternya ya. Akan terhubung pada atribut mana dihubungkan cocok dengan masternya. Master itu berarti induk dari formnya. Nanti kita akan praktek ya. Kemudian yang ini adalah image ya. Image ini ada bedanya dengan unbound object. Kalau ini tidak terikat ya, sementara yang ini hanya gambarannya saja ya. Ini adalah unbound object.
Nah, bisa kita linkkan ke database ya, misalkan yang mana ada orang upload gambar misalnya gitu ya. Kalau yang ini hanya gambar biasa aja. Lalu ini adalah kontrol untuk web browser. Di versi lama ini tidak ada versi yang saya punya yang XP Developer Edition. XP itu lama sekali ya, berarti tahun 2000-an kali ya, sekitar 2000-an. Kemudian ini untuk membuat grafik ya, baik di form maupun di report itu bisa kita buat. Oke, saya kira cukup. Lalu ada juga tombol kontrol aktif X ya. Kalau zamannya dulu, ketika saya masih sering menggunakan Visual Basic ya, saya banyak sekali membuat kontrol menggunakan Visual Basic. Demikian juga file library ya, library dynamic linking library yang istilahnya DLL saya pernah buat, ada banyak sekali yang koleksi saya gitu. Bahkan dalam beberapa saya buat itu, saya bisa buat aplikasi softwarenya itu bisa hanya berjalan pada mesin tertentu saja. Jadi lisensinya itu berdasarkan laptop itu kalau diinstal ke laptop lain dia minta lisensi yang baru. Saya pernah buat DLL-nya ya, Dynamic Linking Library-nya. Tinggal saya pakai aja. Itu saya buatnya pakai Visual Basic. Dia mengenali serial number dari prosesornya dan demikian juga hard disk-nya. Jadi kalau ganti hard disk, dia akan mengenali itu bahwa itu sudah berganti hardware, maka dia minta lisensi baru. Itu kelemahannya di situ. Mungkin kalau saya hanya mengenali prosesor mungkin bisa ya, bisa saja gitu. Oke, berikutnya cukup ya. Nanti tombol ini kita akan pelajari nanti pada form yang lain. Kalau di sini mungkin belum ada ya pembobol dan sebagainya ya. Oke, di sini kita langsung saja. Kita kasih judul di sini ya, kasih judul ini labelnya. Ini judul labelnya input atau edit data. Input bisa aja semua. Input, edit data, data karyawan. Ini coba di rata tengah aja. Ini di gitu. Kemudian ini dibuat maksimal juga di sini. Lalu di rata tengah. Kemudian pilih fontnya yang kita inginkan. Kalau kita hanya saja harus dijadikan perhatian, kalau kita memilih font yang tidak umum, maka waktu kita install itu kita harus instalkan juga dengan fontnya, sehingga klien itu bisa melihat font yang kita desain. Karena kalau tidak itu ketika mereka gunakan maka tampilannya akan beda dengan yang kita bikin gitu, karena fontnya beda. Nah, di sini misalkan saya gunakan ini judulnya fontnya ya, agensi FB. Saya besarin lagi misalkan sampai 20. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini misalnya. Lalu di kasih warna merah misalnya, atau warna lain. Bukan warna orange, tidak harus kontras ya warnanya. Misalkan warna biru ya, misalnya. Nah, seperti ini. Coba kita close, kita buka hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ini tidak elok ya, ada tombol maximize-nya ini ya. Nah, ini kan jadinya tidak bagus ya. Ini kita menghilangkan ya, tombol minimize-nya kita hilangkan supaya tidak bisa dibuat minimize begini. Misalkan program jangan ada yang bisa gitu nih. Kita hilangkan itu. Demikian juga tombol close-nya ini kita hilangkan gitu. Caranya di mana? Kita pilih desain lagi, desain view, kemudian di form view ya, form properties maksud saya. Kemudian ini modelnya pilih yes aja. Kenapa pilih yes? Supaya jadi model itu dia nanti saya tunjukkan ya. Coba kita lihat ya. Tunjukkan. Nah, saya simpan. Nah, ini kalau saya misalnya bisa buka file lain, itu nggak bisa kalau dia bukan modal juga. Kalau non modal saya nggak bisa buka non modal. Ya. Tapi kalau saya ganti tadi itu misalnya ini tadi, ini ganti menjadi modalnya itu no, modalnya adalah no. Ini ya sudah no ya.
Ini ya, no, modalnya no, yang di arsip blok hitam itu. Saya simpan ini. Nah, ini masih muncul, saya bisa buka form yang lain, misalkan form startup, misalnya saya buka ya, form yang lain. Nah, ini masih bisa buka, itu karena modalnya no. Saya masih bisa buka tombol startup, misalnya ini. Nah, kalau startup dia modalnya yes, makanya dia tidak muncul ini, saya nggak bisa buka data karyawan, karena dia modalnya adalah yes, ya, untuk yang ini. Sehingga saya nggak bisa klik yang lainnya, menu masih bisa klik ya, menu, tapi saya masih bisa buka form lain yang asalkan dia juga sama-sama modal gitu. Oke, ya, sekarang saya ini desain view. Nah, ini saya close. Nah, baru ini bisa kembali saya, karena dia bukan, karena non modal ya. Berarti kan kalau saya ganti ini menjadi modal yes, ya bisa ganti ini modal, pilih yes. Ini sudah yes ya. Sudah yes, modal pilih yes. Pop up-nya jangan yes. Pop up-nya no aja. Karena pop up itu kalau misalkan mutlak dia modal, artinya kita nggak bisa akses menu lain sebelum form itu kita tutup. Bahkan bukan cuma form lain, menunya pun kita bisa kita akses kalau kita sedang buka formnya. Itu ya, menunya. Saya praktekkan ya, Ini saya pilih modal yes ya, modal yes. Ini akan hilang ini ya. Nah, ini hilang itu data filenya. Lalu saya masih bisa klik menu di sini. Ini masih bisa klik menu. Tapi apa yang terjadi kalau saya pilih modalnya adalah yes ya. Itu nggak bisa, biarpun yang lain nggak bisa. Ini saya pilih yes modalnya. Pop up-nya maksud saya, ini pop up-nya yes. Ini modalnya juga yes ya. Perhatikan saya nggak bisa klik menu lagi ya. Ini saya close, saya open. Nah, ini saya klik ini nggak bisa, ada error ya. Saya nggak bisa lagi klik menu. Saya tutup ini form ini. Itu maknanya modal gitu. Sebelum saya tutup form ini, yang lain saya nggak bisa klik. Jadi mau tidak mau, saya harus tutup ya. Karena tidak ada tombol close-nya, maka saya harus gunakan tombol design view ini. Tombol design view supaya saya bisa klik dan kembalikan ke posisi semula ya. Semula ini. Saya klik design view. Ini pilih mana tadi itu? Bukan yang ini ya, yang startup ya. Startup, pilih modalnya no ya. Nah, ini modalnya pilih no, seperti ini. Sehingga saya masih bisa klik form yang lain ya. Dan bisa saya buka kalau sama-sama modal gitu ya. Nah, klik OK, pilih yes. Nah, sekarang kalau saya buka ini, nah, karena dia pilihannya modal pop up sama dengan no, maka saya bisa klik menu ya. Ini bisa klik menu. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kembali ke form staff. Ini form staff, saya pilih desain. Pilihannya tadi kita menghilangkan record selektornya ya. Ini ya, udah muncul ya, record selektornya mau dihilangkan ini, yang ini namanya record selector. Karena saya tidak inginkan, saya tidak mau ini ya, ini kan masih banyak nih. Ini seperti begini, ini namanya navigasi, tombol navigasi ya. Navigasi, saya bisa pilih record 1, record 2 ya. Tapi apa terjadi kalau kita punya jumlah recordnya itu misalnya ribuan, wah itu repot sekali mau nyarinya kan. Nah, itu tidak efektif kalau kita pakai seperti ini. Paling efektif kita gunakan SQL ya, atau kita dibaca SQL ya, Structure Query Language, bahasa query yang terstruktur ya, query language. Nah, caranya gimana? Saya close dulu, resign. Ini double klik di sini ya, sehingga muncul form propertiesnya ya, properties sheet untuk pada form ya yang dipilih. Nah, di sini kita mau hilangkan record selector ya, berarti dicari masing-masing di sini. Allow dataset no, kemudian authorize atau center pilih yes saja, authorize yes. Border style-nya, nah border style-nya kita mau kasih neither saja ya, neither. Double klik aja atau pilih di sini. Non ya, bukan neither, non. Saya nggak hafal soalnya.
Nah ini dia record selektornya yang dihapus ya, pilih no. Kemudian navigation buttonnya tadi yang ini ya, itu pilih no juga. Nah kemudian scroll barnya itu pilih neither ya, scroll bar. Control boxnya pilih no. Nah, close-nya pilih no, min max-nya juga pilih no. Kemudian apakah bisa boleh dipindah-pindahkan? Boleh lah, pilih yes ya. Nah, pilih yes nggak apa-apa. Bisa dipindah-pindahkan. Oke, sekarang kita simpan. Coba kita buka hasilnya. Nah, udah hilang. Nah, sehingga untuk menutupi yang lain kita harus bikinkan tombol close form ya, untuk menutupi. Kalau udah nggak dipakai lagi, kita mau input yang lain, berarti klik tombolnya tutup form misalnya gitu. Oke, ini di desain view lagi. Nah, kita desain view. Ini kita pilih opsinya dulu. Optionnya tadi sekarang database-nya itu display akhir. Sudah cocok ya. Oke. Nah, ini sudah. Kita bikin tombolnya sekarang ya, tombol close form ya, close form. Ya, bikin tombolnya. Kita isi di footer ya. Nah, ini kita klik control button di sini ya, klik satu kali, lalu klik di sini di bawah di area form footer ya, di area form footer ya, ini form footer di yang warna kuning ini ya, form footer. Nah, ini saya klik satu kali, nanti otomatis dia munculkan wizardnya atau sulapnya. Nah, kita pilih aja ini form operation ya, lalu pilih close form, kemudian pilih next. Lalu kita tuliskan di sini, kita bisa gunakan simbolnya atau pilih teksnya ya. Saya pilih teks di sini, tutup, seperti ini. Lalu klik next, kasih nama tombolnya adalah CMD, tutup, komen, tutup font. Nah ini nanti dirapikan belakangan ya, dirapikan. Ya, seperti ini ya. Nah, oke. Coba kita close, kita lihat. Open. Nah, itu ada tombol tutup form. Kita bisa klik sini tombol tutup form ya. Dan dia akan tertutup dengan sendirinya. Hanya ini belum selesai nih. Formnya ini tadi kita lihat, kalau jumlahnya ada 1000, berarti kita untuk pindah rekornya gimana caranya? Kalau kita gunakan ini kan repot, misalnya gunakan tombol apa itu? Tombol pitch up, pitch down, karena di keyboard saya. Sehingga saya bisa pindah record ya, pindah record. Tapi itu tidak efektif. Tidak efektif ya. Jadi pilih desain ini kalau layout view. Nah ini ya desain view. Ini saya pilih ini. Ini kalau saya mau pindah record, saya tekan tombol pick up pick down ya. Di sini tombol keyboardnya di mana nih pick up pick downnya nih? Oke, ini aja ya. Saya desain. Tadi kan diizinkan layout view ya. Kita jangan izinkan ya. Jadi properti tadi ini kita pilih no ya, no di bagian allow layout view ya. Coba kita cari allow layout view. Namanya apa ya? Mana namanya ini? Video sekali ya. Allow edition pilih no aja allow editionnya.
Kemudian allow editnya pilih yes, allow doesn't yes, allow filter yes. Kemudian coba ya. Dan juga mata saya nih ya, kalau terlalu kecil tulisannya. Orientasinya size coba langsung caption kalau ini caption ini tidak ada, fitur baru fasilitas navigasi jembatan dan lain tidak ada juga. Kemudian ada di mana itu kira-kira? Kemudian scroll bar neither control box ini juga tidak ada. Save filter, layout for print no, data entry no juga. Record set tipe-nya dinaset, oke nggak apa-apa. Ini tidak ada. After update tidak ada juga. Gimana itu ya, saya lupa ini letaknya. Coba dari bawah, kalau nggak salah di bawah ini ribbon before nggak ada. Di sini nggak ada. After update allow deletion allow gimana ya? Nah ini dia. Lama sekali kelihatannya ya. Ini dia ya, allow layout view ya. Lama sekali. Terus itu tulisannya ya. Allow layout view ya. Ini kita pilih no ya. Pilih no, ini saya pilih no sehingga dia tidak memungkinkan layout view. Nah, oke. Saya close. Nah, jadi tidak akan bisa saya mode layout. Nah, jadi hanya ada dua saja ya, mode desain dan mode form view. Oke. Nah, ini saya tutup. Ya, desain. Kita mulai lagi bikin query-nya ya. Query-nya itu hanya mengizinkan satu data saja ya. Nah, dengan cara kita buat filter. Bukan. Kita lihat database-nya ini, daftar staff-nya di sini di tabel itu ada kode karyawannya. Kita cari berdasarkan kode karyawannya ya, misalnya ya. Nah, jadi kita berarti cari berdasarkan kode karyawan atau nama karyawan ya. Bisa cari berdasarkan nama karyawan, bisa juga berdasarkan kode karyawan. Nah, pilihannya nanti lebih advance lagi berarti ya. Mau cari berdasarkan kode atau berdasarkan karyawan gitu ya. Oke, sekarang saya ini copy yang ini kode karyawan ya. Copy paste di sini. Paste di situ. Saya perlebar dikit lalu turunkan ke bawah. Ini. Namun ini kita hilangkan control source-nya ya. Ini control source-nya itu dikosongin. Control source itu adalah maknanya ini text box ini atau atribut ini, data ini dihubungkan ke database. Jadi control source-nya. Pada atribut namanya apa? Yaitu di sini adalah kode karyawan. Atribut di
tabel kode karyawan di sini, di tabel staff ini ya, tabel staff ini, yaitu kode karyawan. Jadi dihubungkan ke ini. Jadi control source tadi gunanya untuk menghubungkan ke kode karyawan ini. Ya, kalau itu control source ya. Demikian juga tadi yang nama karyawan itu dihubungkan ke tabel namanya, atributnya namanya adalah nama karyawan. Nah ini nama karyawan ini ya. Nah ini dia. Itu control source tadi. Ya bisa dilihat ya. Ini, pada atributnya atau nama field, istilahnya di sini adalah nama field. Dalam perancang database itu kita namakan juga sebagai atribut ya. Ketika masuk ke level fisik, ke level penyimpanan, itu namanya adalah field. Kalau diakses namanya field. Demikian juga di Microsoft SQL Server, server yang terbaru ya, misalnya 2017 atau 18 kalau nggak salah ya, terbaru. Nah, saya kembali lagi ke formnya tadi. Jadi ini kita pisahkan, lalu kita beri nama ya. Ingat bahwa sebuah text box harus selalu ada namanya, yang mana namanya mudah kita kenal ya. Misalkan ini ID karyawan, namanya adalah ini ID karyawan, namanya belum text 0, belum dikasih nama ya. Demikian juga ini text 2 ya. Ya itu berarti tidak kita kenal. Kalau mau dikenal, kita kasih sama nama dengan control source yang misalkan ini ya, sama dengan ini ya. Jadi namanya adalah ID karyawan. Demikian juga ini kode karyawan, kita copy kasih nama dengan ini ya. Nah, kode karyawan. Lalu ini kasih nama juga ini nama karyawan, dan seterusnya. Nah sekarang yang di sini, karena tidak boleh ada nama yang sama, karena nama itu harus unik ya, tidak boleh ada yang sama. Makna unik itu berarti tidak ada samanya gitu ya. Itu makna unik dalam desain database, dan saya kira sama dengan kehidupan sehari-hari kita. Seseorang dikatakan unik itu kalau tidak ada yang sama dengan dia gitu. Ini dikatakan unik, ini orang unik ya, maksudnya tidak ada yang sama dengan dia. Meskipun saudara kembar tapi berbeda gitu ya, itu namanya unik. Nah di sini kita hilangkan ya control source-nya ini ya. Sudah dihilangkan tadi control source-nya, belum ya. Saya hapus dulu sehingga dia belum menjadi unbound ya. Jadi unbound itu berarti tidak terikat dengan salah satu atribut pada tabel database. Salah satu field-nya tidak terikat. Nah, lalu saya beri nama di sini adalah, kasih nama dengan FLD kode karyawan. Kenapa saya bernama FLD? Supaya saya bisa kenali bahwa itu adalah sebuah kontrol VX yang bisa kita input ya. Kalau label saya kasih nama LBL aja, label. Nah seperti ini. Saya kasih nama FLD kode karyawan. Nah sekarang kita setting di sini. Kita simpan dulu. Setting di formnya ya. Kembali ke sini ke properties dari formnya. Klik kan begini tadinya ya, ada pertemuan antara ruler atas dengan ruler vertikal, itu di sini pertemuannya, kita klik aja situ sehingga muncul kotak hitam ya. Itu kita double klik aja kotak hitamnya, nanti muncul properti dari formnya ya di sini. Nah di bagian record source-nya, sumber record datanya, ini kita klik ya, kita edit ya, kita klik aja di sini sampai muncul tanda titik 3, tombol titik 3 seperti ini. Di sebelah kanannya combo box ya. Ini kita klik aja. Kita klik yang ini, klik, nah seperti ini. Lalu di bagian kode karyawan, kita bagian kriteria di sini, bagian kriteria, lalu di kolom kode karyawan, karena kita mau cari berdasarkan kode karyawan ya, pencariannya bukan berdasarkan nama. Ini kita ketik aja, klik kanan ya, maaf, klik kanan, pilih build ya, ini build, pilih build, lalu cari di file kita yang namanya di sini materi latihan membuat database ya, cari di sini di file kita, buka tanda plusnya ini, lalu cari di form, karena tadi kita pilih masuk di form ya, yang terbuka ini bukan form, ini dia form ya, form di sini. Nah, saya lihatkan lagi ya, jadi masuk di form pada file materi latihan membuat database, ini file kita tadi yang dibuka ya, file ACCDP-nya. Lalu pilih di form, lalu pilih loaded form ya, yang sedang dimuat.
Karena tadi kita sedang buka ya, ini ya. Pilih dan form karena kita sedang dibuka, lalu di form apa yang dibuka tadi? Form staff ya. Ini dia form staff. Jadi pilihannya di sini, ini ya. Jadi form staff. Nah, cari tadi FLD kode karyawan yang kita buat tadi. Ya, kita pilih ini dia ya, FLD kode karyawan. Ya, yang ini, yang kita buat tadi barusan. Kemudian ekspresinya apa ya? Di sini adalah value, gitu ya. Karena nilainya yang kita mau masukkan. Jadi cari value di sini. Nah, ini dia value. Lalu klik, double klik ya, double klik di sini. Ini double klik sehingga muncul di sini. Kenapa width yang saya hapus dulu ya? Hapus dulu, ini bukan width yang saya double klik ya. Harusnya value tadi, mana itu value? Value. Oh, tidak ada. Ini tadi. Mata ini. Saya perbesar dulu. Ini nggak bisa diperbesar lagi. Saya nggak tahu caranya gimana nih. Kalau di Word kita bisa perbesar, ini nggak bisa. FLD kode karyawan. Bukan teks ya. Teks aja karena tipenya teks. Bukan value ya. Nggak ada value di sini. Nah, ini juga bukan nama. Ini juga bukan. Value tadi ada paling atas, Pak. ada paling atas, Pak. Adakah? Paling atas. Mana? Paling atas. Mana? Ini buka ini ya. Oh, Bukan ini, bukan. Bukan ini. Di teks saja kita pilih. Ini saja teks saja ya. Double klik aja ini, pilih teks. Pilih klik OK ya. Klik OK sehingga muncul di sini. Muncul di sini. Bisa berbesar ini kolomnya. Nah, ini ya. Muncul di sini ya. Di bagian kolom kode karyawan ya. Nah, ini. Jadi kalau kita ketik sendiri, kita ketik langsung bisa sebenarnya ya. Kalau kita udah hafal gitu ya. Coba pilih. Kalau bisa ya, saya tahu value ya, tapi kita coba dulu ini ya. Coba kita close, ya, pilih yes ya. Kalau udah begini pilihannya adalah yes ya. To close ini apakah dipilih yes atau no? Ya pilih yes ya. Kalau seperti ini supaya diterima dengan apakah anda menyimpan tadi itu ya, pilih yes saja ya. Nah, sehingga dia akan menggunakan hasil perubahan tadi ya. Lalu kita close, simpan dulu ya. Dulu kita uji ya, kita uji. Saya buka ini form staff tadi, yang mana tadi, ini dia ya, form staff. Nah, ini kosong jadinya kan? Kosong. Lalu saya coba kita pilih salah satu. Ini belum bisa kelihatan nih, karena kita belum require ya, kita belum kelihatan. Kita lihat salah satu barang ya, salah satu staff, maaf ya, bukan barang. Saya mau buka misalkan nama Bambang ya, ini JF, ini saya copy ya, JF 843 ya, itu mau dibuka. Nah, ini pasti belum bisa nih, karena saya belum ada masih ada coding sedikit ya. Coba saya buka dulu ya. Ini saya ketik di sini CF, saya enter, belum buka ya, belum bisa. Jadi saya mesti require dulu ya. Jadi masuk di sini, design view, di sini di bagian ini, klik kanan properties atau double klik juga bisa. Masuk di event after update ya, sini after update. Kita pilih event prosedur ya, event prosedur, lalu klik yang tanda ini ya, ini after update event prosedur. Pilih tombol yang titik 3 ini ya, maksudnya tombol more-nya ya, klik ini, lalu pilih me require spasi ya, tekan tombol spasi, spacebar. Nah, kita simpan, coba kita uji ya, kita uji, nanti saya ulang buka ya. Nah, saya masukkan tadi ini enter. Oh, belum mau, berarti bukan
coba bukan ini mungkin ya. Bentar. Berarti bukan value ya, mungkin teks, mungkin bukan teks ya, mungkin value ya. Coba kita lihat dulu ya. Salah ini. Bukan ini. Ini coba kita kembali lagi tadi ya. Ini namanya adalah FLD kode karyawan ya. Namanya adalah FLD kode karyawan, tipenya textbook. Di mana dia punya nilai ya. Nilainya adalah ini. Default value, bukan juga default value. Coba kita ulangi. Atau ganti eventnya ya. Ini ganti eventnya, jangan di after update, melainkan apa ya? Apa kira-kira, ganti di ini ya, on change ya, on change saja, ganti on change. Jadi setiap kali dirubah dia langsung requery ya. Sini aja, saya double klik sini sudah berubah. Lalu ini me requery ya, requery ini saya hapus. Coba dulu ya, saya udah lama ini soalnya codingnya ya. Coba dulu, coba kita enter. Tidak mau juga, berarti salah, bukan ini ya, bukan teks tadi ya, bukan teks tadi. Coba kita ulangi kembali di ini, di control source-nya ini. Ini harusnya value memang ya. Coba kita kembali ya. Ini coba kita ketik manual aja. Ini saya ketik manual value. Oh salah, bukan juga. Apa namanya ya? Coba kita cari dulu. Jadi teks ada ya. Teks ada ini. Teks ada. Ini sudah benar ya. Coba kita lihat, kita run. Coba saya close dulu ini ya. Jangan dulu. Ini saya coba ini copy dulu ya. Saya copy. Saya klik kanan copy untuk melihat ya. Saya close. Lalu saya jalankan di query aja. Create query. Nanti query ini dia. Query design. Lalu di SQL view-nya, ini di view, saya hapus. Saya paste di sini. Lalu saya run. Nah, dia minta ini kan. Minta bla 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 ya. Harus yang sama. Coba kita buka dulu tadi tabnya. Bambang itu berarti kodenya ini. Saya copy. Ini saya coba ulangi design view. Saya run lagi, masukkan ini. Nah, muncul dia kan bisa. Oh iya, sorry, salah. Jadi salah ya. Nih dia. Saya baru ingat ya. Jadi di sini kembali ke sini ya, record source-nya. Ingat-ingat ya, record source di sini kita pilih, ini saya hapus dulu. Ini tidak. Jadi saya bisa gunakan kalau pencarian itu kan berarti bisa banyak ya. Ini kan cuma satu ya. Bisa banyak, tapi boleh ya, boleh pakai like begini. Like bintang, kemudian tapi jangan pakai like. Tadi ya. Benar tadi. Saya kira udah benar. Saya pikir keliru, tapi sudah benar tadi ya. Saya ulangi aja ya. Ini materi, form, lalu yang sedang dibuka tadi loaded form, FRM staff, lalu field kode karyawan, kemudian
teks ya, ini dia. Value-nya nggak ada ya. Value-nya nggak ada. Saya double klik. Oke. Harusnya bisa nih ya. Harusnya nggak salah. Mungkin ada yang salah tadi di ini. Coba. Yes ya. Nah, lalu di sini ini tadi udah benar ya di after update mungkin tadi ya. Nggak apa-apa di after update saja. Atau on enter juga bisa ya, on enter atau after update. Saya pilih ini me requery terus me refresh, coba ya, kita refresh ini, coba aja dulu ya, harusnya bisa nih. Kodenya tadi apa nih? Tidak mau ya. Ntar, apa penyebabnya ini? Mau. Nah, kita lihat dulu ya penyebabnya apa. Coba kita lihat ya, apakah bekerja atau tidak ya. Kita lihat dulu ya, apakah dia berfungsi atau tidak, cara debuggingnya ya. Kalau seperti ini, kalau situasi seperti ini, kita harus debug dulu ya. Kita cari di mana penyebabnya. Caranya gimana ya? Kita klik di sini, lalu pilih ini, MSG box me current record. Nah, kita lihat berapa hasilnya. Kalau ada hasilnya berarti jalan tadi ya. Kita lihat dulu. Kalau muncul MSG box tadi berarti jalan dia. Cuma dia tidak muncul ininya. Coba ya. Kan rekornya kembali 0, berarti codingnya tidak salah ya. Codingnya tidak salah. Jadi bagian mi rekornya itu tidak salah ya. Muncul 0 itu berarti tidak ada rekornya. Artinya tidak ditemukan. Karena itu yang kita rubah nanti pakai like aja. Jadi ini kita tutup. Ini di bagian kriterianya kita pakai like aja. Ini sama di sini ya. Ini tadi, ini record source ya. Ini pilih like, ini ya. Pilih like. Ini saya besarin dulu. 2, saya edit. Ya, like, bintang, n, ini apa ini? N ini ya, kemudian error ya. Tunggu. Ini nih, lewat ini aja, query builder aja ya. Kita pilih query builder. Nah, ini kita cari tombol fungsi like-nya ya. Ada di function ya, built-in-nya. Kemudian all aja, coba di all. Like tidak ada, atau kurang X mungkin ya, coba likes mungkin begini. Sorry, ini aja ya. Kalau benar tuh dia tidak ada error ya. Kalau di apa, di SQL Server saya pakai tombol pakai likes, ada S-nya ya. Atau langsung ini aja deh, langsung di SQL-nya ya, kode SQL-nya. Nah ini where, nah langsung di sini aja mungkin lebih enak itu. Ini saya coba keluarin seperti ini. Nah seperti ini ya. Where kode karyawan, likes, bintang. Kalau di sini apa ya, persen ya, persen kalau nggak salah nih ya. Untuk kalau di akses itu di SQL Server persen ya, mungkin ini persen juga. Kita tes ya, kita tes, kalau ada error berarti kita ganti ya.
Oh, berarti bukan ya, bukan persen. Oh, ini tidak pakai, coba pakai ini aja. Dia tidak kenal ya. Eh, bukan ini. Coba. Ya. Coba error. Dan kembalikan dulu ya. Kembalikan dulu. Ini apa ya kira-kira ya? Kalau nggak salah, begini mungkin ya. Saya kasih bintang di sini, bintang N, ini bintang N bintang. Nah, mau nggak? Dia tidak error. Kita lihat dulu scale server ini. Where ini berarti salah ya, bukan ini kodenya ya. Kodenya salah nih. Atau like, coba pakai like. Like ya, hilangkan. Nah, ini dikenal nih, coba. Ini pakai like berarti ya. Coba kita lihat scale-nya. Where ini like form ini ya. Coba kita tes ini ya. Moga-moga berfungsi. Ini simpan. Ini masukkan. Oh, masih 0 ya. Berarti bukan like ya. Apa ya? Ntar saya ingat-ingat dulu ya. Kode karyawan. Bentar. Coba saya buka yang lama ya. Yang kelas A. Kelas A itu jalan itu. Coba yang kelas A-nya. Kelas A. Ini menunya nih ya. Yang error. Coba lihat kelas A. Sorry. Design view. Nah, ini jalan nih. Oh, sama ya. Ini malah jalan nih, tapi kenapa malah tidak aneh ya? Oh, iya. Tidak pakai teks ya, langsung aja ya. Langsung aja FLD name aja berarti. Oke. Itu ya, tidak pakai teks. Hilangkan teksnya. Oke. Inisial B. Saya rancu dengan di SQL Server. Kalau SQL Server itu kita pilih ada value sebagai ganti ya. Jadi tidak bisa langsung. Aduh, kok ini salah. Mana sekali? Dan lagi informasi. Nah, ini dia. Nah, ini saya desain view dulu. Ini sudah benar tadi ya. Nah, ini tekan tombol F11 ya biar muncul ya. F11, kemudian desain view. Nah, ini kalau di Visual Basic ini, Visual Basic di SQL Server, ini harus ada value di sini. Saya terpaku di sini tadi ya. Padahal ini cukup ini aja. Cukup ini aja sudah cukup. Oke, jadi tidak perlu value-nya ya, nggak ada gitu di akses. Kalau di SQL Server ada value di situ. Kalau di SQL Server ya, jadi ini oke. Simpan. Close. Coba kita praktekkan. Masukkan ini. Nah, ada ya. Sudah ada nilainya. Nilainya berubah menjadi 1 ya. Nilai yang dikembalikan jadi 1. Artinya ada recordnya sehingga bukan lagi 0 ya, jika muncul. Jadi ini metode yang paling bagus kalau kita punya banyak data ya. Kita cukup panggil dengan menyebutkan kodenya saja. Misalkan kodenya tadi
Itu JF843 seperti itu. Ya, kalau mau pakai nama juga boleh. Pakai nama boleh. Nanti bisa diakses tuh ada pakai perintah like ya. Nanti saya cek dulu apakah like pakai S atau tidak ya. Nanti saya coba dulu ya. Karena saya udah lama gunakan ini. Saya lebih sekarang pakai SQL Server. Kalau SQL Server enak ya, karena saya udah sering pakai ya. Kalau akses itu udah lama saya pakai terakhir pakai tahun 2002 apa 2001 gitu. Terus saya pakai ya, dipakai di saya dapat proyek juga dapat uang juga dari situ ya, dari akses ini ya, dapat uang. Oke, saya tutup dulu ini. Jadi codingnya tadi nanti kita lebih lanjut perdalam tentang codingnya nanti ya, yang tadi ini, yang apa, mi refresh, mi require itu nanti aja ya di bagian modul. Tadi kita cuma sekilas aja ya, karena kita mau tidak mau terpaksa ya harus kita butuh ya, karena di require kembali ya, karena kita berdasarkan textbook yang kita masukkan tadi ini, yaitu yang ini. Nah, jadi sekarang kita bisa edit ya, bisa edit mahasiswanya ya. Nah, sekarang bisa kita hapus juga atau bisa kita inputnya. Input ini nanti masuk di coding lagi, perdalam lagi ya di codingnya. Oke, ya, sekarang coba kita bikin lagi form, masih ada 10 menit tersisa. Kita bisa bikin apa ya? Oh, ini coba kita buka dulu filenya. Masih ada lagi tombol yang lain ya, misalkan tombol hapus atau simpan data ya. Ini kita lanjut lagi bikin di sini. Tombolnya di sini ya. Lalu klik di sini record operation ya. Kemudian ada save record atau simpan data atau delete record atau hapus data. Misalkan ini simpan data. Pilih next. Lalu ini pilih simpan ya. Simpan data. Sebenarnya ini kalau tanpa kita simpan pun, kalau kita sudah close formnya dia sudah tersimpan otomatis. Cuman manakala kita belum simpan lalu belum close, belum pindah record ya, lalu tiba-tiba mati lampu, maka dia tidak tersimpan. Jadi lebih aman memang ada tombol simpannya. Sebenarnya kalau kita sudah pindah, kita misalkan sudah requery, itu dia sudah tersimpan otomatis ya, itu di akses di cmd save record. Jadi ini tanpa kita ini pun sudah tersimpan. Jadi kalau misalkan kita buka tadi ya kode karyawan, lalu kita ganti yang kita ganti datanya, misalnya seperti saya tunjukkan ya. Tunjukkan datanya, ini saya buka. Tadi kodenya ini ya. Ini kodenya ini. Ini kalau saya ganti Bambang, misalkan Bambang siapa ya? Wijanarko, ada nggak Bambang Wijanarko ini? Nah ini kalau saya tidak simpan pun, ketika saya tutup itu sudah tersimpan, atau saya pindah ke yang lainnya. Misalkan saya ganti ini, ganti 4, itu sudah tersimpan dia yang tadi Bambang Wijanarko. Nah, coba saya buktikan, saya panggil kembali ya. Ini 3, nah itu sudah ganti jadi Bambang Wijanarko. Tapi manakala saya ganti, misalkan saya ganti ini Bambang Wijaya Kusuma, Jaya Kusuma. Saya belum tekan tombol simpan, tiba-tiba mati lampu, dan komputernya juga ikut mati tanpa disimpan. Itu dia akan tidak tersimpan. Nah, tapi kalau saya tekan tombol save, itu dia akan tersimpan otomatis, meskipun saya belum pindah ke record berikutnya atau saya belum tutup formnya. Gitu aja. Nah, gunanya tombol simpan di situ aja, terupdate ke otomatis ke database-nya. Kemudian apa lagi ya? Kan kalau saya masukkan 5, kan tidak ada datanya. Harusnya ada pilihan apakah akan masukkan data, itu nanti aja belakangan di bagian coding ya, bagian coding. Nah, ini bisa kita rapikan ya. Ini bisa dirapikan. Nanti aja belakangan ya, merapikan, kita bahas cara pembuatannya. Oke, masih ada 8 menit. Kita bisa bikin lagi tombol kategori barang misalnya. Nah, kategori barang ini biasanya kan banyak ya, banyak, sehingga cocoknya kita tidak buat seperti model tadi, tapi model ini tabular ya. Coba ini form wizard,
Kemudian masuk di kategori ini, semuanya masuk di tabular seperti ini. Enaknya buat seperti ini. Ya, karena kategori kan itu tidak paling banyak isinya cuma puluhan aja gitu ya, atau belasan atau puluhan gitu. Jadi cukup kita buat seperti ini aja. Lalu kita pilih desain ya, finish. Nah, ini kita bisa perbaiki. Kita kasih nama ini kategori barang. Nama ini kategori item ya, item atau barang. Kategori item. Kemudian ini kok besar sekali, dikecilin aja. Kecilin seperti ini. Kalau kita buka masih jelek ini kelihatannya nih. Coba kita lihat ya. Simpan. Kita buka. Nah, jeleknya. Jelek sekali ya. Nah, ini kita perbaiki dulu. Ini ada tombol-tombol ini ya, karena ini ada new line fit-nya nih. Nah, gitu kita edit aja perbaiki dulu, edit. Design view ya. Nah, kita blok, select aja semua. Lalu di bagian properties ya, klik kanan properties. Ini pilih di new line ini aja, all aja ya. New line fit kalau nggak salah namanya ya. Enter key behavior ya, enter key behavior. Kalau saya nggak salah ingat itu namanya enter key behavior. Ini dia. Mana tadi itu? Wih, mata saya. Jadi saya lihat tadi, mana tadi? Enter key. Ini dia. Enter key behaviornya ya, ini dia. Ini kita hilangkan new line in field-nya. Ini kita hilangkan. Pilihannya adalah default seperti ini, sehingga tidak ada tadi panahnya ya. Ini kita close, simpan. Nah, kita buka. Nah, tidak ada, masih ada ya. Kita masih ada lagi berarti scroll barnya ya. Scroll barnya ya ini. Aduh, pilih desain harusnya. Pilih desain view. Nah, ini properties lagi. Coba cari di vertical scroll bar ya. Vertical scroll bar. Ini scroll bar vertikal ya, ini dihilangkan ya. Scroll barsnya vertikalnya ini dihapus ya, supaya tidak ada scroll barnya. Ini dipilih none aja ya, pilih none. Nah, kemudian close. Jadi enak sebenarnya ya, karena sudah ada propertiesnya, tinggal kita rubah-ubah aja. Kalian bisa explore lebih banyak lagi ya. Nah, ini udah hilang ya, hilang. Sehingga kalau saya enter, itu dia tidak akan membuat baris baru ya. Nah, ini karena di sini cuma angka saja, kita bisa perkecil kolomnya. Ini bisa kita perkecil lagi kolomnya di sini. Mana ini kolomnya, ini kita blok aja, select aja gini ya. Lalu diperkecil. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini labelnya kita kasih nama kode aja gitu ya. Kan sudah tahu ini kategori kan, jadi tulis saja kode. Nah, labelnya kalau kontroversinya jangan ya, labelnya boleh. Nah, seperti ini di rata tengah aja, text alignmentnya tengah gitu ya, text formattingnya. Saya ulangi tadi belum. Nah, ini tebal juga nggak apa-apa. Backgroundnya kasih background misalkan hijau misalnya gitu ya.
warnanya kuning misalnya. Belum tadi. Nah ini. Oh tidak bagus. Warnanya apa ya? Backgroundnya agak gelap-gelap dah. Ini ungu. Nah gitu nggak apa-apa ya. Kemudian ini kategorinya bisa blok sana, saya geser. Ini enaknya kalau saya blok berdua dengan ini, dia rapi ya. Kalau saya blok dengan ini, saya geser dia tidak akan bisa geser vertikal, hanya bisa geser kiri kanan. Hanya bisa begini aja. Beda kalau misalnya saya tunjukkan ya, saya simpan dulu ya. Kalau saya blok satu-satu, saya pindahkan ke sini, itu bisa bergeser begini ke atas bawah, sehingga tidak dijamin kerapiannya begini. Nah, bisa saja tidak rapi kan. Nah itu jadinya. Jadi bagusnya kita select dulu ya dengan labelnya begini. Nah, baru kita pindahkan sehingga ini menjadi rapi ya, seperti ini. Rapi dia. Tidak akan mungkin atas bawahnya berubah gitu. Kemudian ini bisa kita kelebihan ya. Ininya maksud saya. Ukurannya ya, size-nya seperti ini. Oke, ini juga diperkecil. Ini juga diperkecil saja. Seperti ini. Lalu di rotot tengah. Ini juga diperkecil. Nah, seperti ini. Ini mau dibuat warna misalnya. Warnanya biru misalnya gitu ya. Seperti ini. Dan kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini jadinya. Ini kita bisa hilangkan record selektornya. Bisa dihilangkan ya. Warnanya ya, ini juga mungkin bagusnya jangan putih ya, supaya sama dengan yang lainnya. Ini kita hapus ya, bukan hapus ya, ini di background. Ini backgroundnya misalkan sama-sama ungu ya, warnanya kuning, tebalin aja nggak apa-apa. Nah baru ini di seperti ini labelnya. Jadi itu label tadi ya. Yang ini tadi label, ini bisa kita percantik lagi, misalkan dibuat huruf timbul. Kalau di versi lama bisa itu ya. Ini bisa nggak nih? Coba saya lihat dulu ya. Di properties, lalu di bagian special effect, dia pilih rise atau pilih ini timbul ya, atau pilih berbayang ya, berbayang seperti ini berbayang. Nah, kalian boleh bebas milih yang mana gitu. Ini kalau kurang besar dibesarin dikit seperti ini. Ini berbayang nih. Ini juga boleh kita buat berbayang ya. Nah, pilih di mana tadi, teks special effect ya, ini pilih shadow ya, berbayang, memiliki bayangan. Nah seperti ini. Demikian juga ini bisa diberi warna yang lain yang lebih kontras, misalkan warna ungu aja. Ini besar. Oke. Nah kita simpan, kita close, buka. Nah seperti ini. Nah, jadi bisa seperti ini, kita tinggal gunakan tombol panah aja untuk pindah antar baris. Nah, ini pindah antar baris, kita bisa edit. Tentu ini bisa dipercantik lagi ya di bagian format tadi ya. Warnanya, fontnya, ya, ukurannya itu bisa dipercantik lagi. Seperti itu. Lalu tinggal bikin tombol tutup aja. Nah, sekarang udah jam 5 ya, nanti kita bahas lagi minggu depan. Lebih banyak lagi tentang tombol kontrolnya ya, yaitu ada combo box dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu kita bahas report. Kalau report itu gampang sebenarnya ya, karena untuk tombol kontrol sama seperti form, kita cuma bahas di grouping aja, di teknik grouping, supaya kita menampilkan, misalkan tampilkan dijumlahkan ini hanya yang kategori ini misalnya, yang laku hari ini. Itu penting sekali dalam report ya.
Nah, teknik grouping ini penting sekali dalam membuat report dalam Microsoft Access. Lalu setelah itu kita pelajari tentang makro dan modul ya, setelah menu-menu tadi itu yang masih error tadi saya belum perbaiki aja. Oke, sekarang cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silakan saya lempar kepada hadirin pemirsa. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada, jam 5 ya. Oke, sekarang cukup sekian. Saya tutup dengan doa alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Apa tadi, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ya, Pak. Tidak ada ya? Oke, Tidak ada, kalau begitu, kalau Pak. tidak ada, oke. Kalau begitu silakan tinggalkan ruang meetingnya. Sampai jumpa pada minggu depan ya. Matikan kameranya boleh ya, boleh matikan kamera. Sekarang cukup, ini sudah ada absennya nih. Sudah ada data absensinya. Oke, silakan. Silakan matikan kameranya, lalu tinggalkan ruangan kelasnya. Ini saya hentikan rekamannya ya.